Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Di antaranya ada Amelia, Gita Nurjana, Sintaria, dan Syifa Rahmadina Aisy. Jambi, 29 September 2021. Di sebuah desa yang bernama Penerokan, terdapat seorang wanita parubaya yang layak untuk disebut superwoman. Ia bernama Ibu Dewi dan lebih dikenal dengan sapaan Bude Dewi. Kini usianya sudah menginjak 30-an tahun dan ia hidup bersama dengan seorang anaknya yang kini duduk di bangku kelas 1 SMP. Tanpa bantuan dari siapapun, Ibu Dewi terus berusaha memenuhi kebutuhannya. Ia berprofesi sebagai seorang pedagang es dawet yang berlokasi di desa Penerokan. Bude, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami tanya-tanya ya. Sama-sama. Langsung pertanyaan pertama. Bude sudah kira-kira sudah berapa lama buka usaha kayak gini? Usaha dawet ini sama usaha warung kecil-kecilan itu berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Karena awalnya berpindah usaha. Sebelumnya kan Bude jualannya di kantin sekolahan karena ada pandemi corona ini. Jadi ya kita membuka usaha di rumah. Salah satu jalannya ya es dawet sama buka warung kecil-kecilan. Jadi itu berlangsung semenjak buka sampai sekarang itu 1,5 tahun. Berarti kira-kira dari 2019 ya? Ya, 2019. Kalau mulai buka warung maksudnya tiap hari tuh buka, jam bukanya dari kapan tuh? Sama jam tutupnya? Kita karena usaha sendiri jadi disiplin tuh agak kurang. Nggak terlalu dipatok pada waktu ya. Kita kadangan bebas. Kadang jam 7 sudah buka. Tapi kalau itu kalau es dawet itu bukanya agak menjelang siang karena usaha cuaca terik, kita sekitar jam 10. Kalau yang warung kecil-kecilan ini mungkin jam 7 kita sudah buka. Kalau untuk dagang dawet, kenapa Bude lebih pilih berdagang dawet sama buka warung daripada jual-jual yang lain? Kalau dawet, kita pilih dawet karena satu, membuatnya itu mudah, bahannya ada di sekitar kita kayak seperti kelapa, tepung, itu kan gampang didapat. Terus alhamdulillah untungnya juga lumayan. Kalau misalnya makanan kan untungnya nggak kayak di mungkin bisnis warung mungkin ya. Jadi ya itu tertariknya untungnya lebih besar sama mudah dibuatnya. Kalau warung ini karena
untuk mengisi kan dawet ibaratnya ya pembeli nggak selalu ada, jadinya kita yang bercabang lah, melengkapi, sambil untuk melengkapi kita buka warung kecil-kecilan aja, itu aja. Jadi tertarik bisnis dawet ini ya karena mudah dan lebih menguntungkan. Kalau untuk pembeli di sini bisa dibilang cukup banyak apa tidak peminat dawet di Peneroan? Peminat dawet alhamdulillah lumayan banyak. Cuma itu kan tergantung pada cuaca. Kadang kalau cuacanya mendung, otomatis pendapatan kita pembeli berkurang karena mungkin dingin ya. Jadi es dawet kan dingin. Udah cuaca dingin, minum dingin ya. Mungkin itu yang menyebabkan pembeli agak berkurang pada cuaca, tergantung pada cuaca. Jadi kalau cuaca terik ya alhamdulillah cukup didatangi pembeli lah. Jadi bisnis dawet juga agak tergantung ke cuaca ya Budi? Oh tentu, kalau cuacanya hujan, tiba-tiba hujan ya boleh dibilang pembeli sangat sedikit. Sejauh itu ya perbedaan antara kalau cuaca panas sama cuaca hujan tuh pembelinya? Iya, karena memang ini dingin. Jadi kalau cuaca dingin siapa pembeli juga mungkin menurun. Kalau cuaca panas mungkin pingin yang seger-seger, jadi ya lumayan pembelinya alhamdulillah. Kalau awalnya kenapa Bude bisa tertarik buat jualan ini? Tertarik karena itu tadi mudah dilakukan, bahan-bahannya mudah didapat dan keuntungannya juga bisa diandalkan lah gitu. Jadi pun itu karena kita untuk mencari jalan keluar ya di musim pandemi seperti ini, karena kegiatan asli kita kan terganggu, jadi kita pilih usaha di rumah saja. Berarti usaha kayak gini cukup mencukupi ya Bude untuk hari-hari kayak sekarang? Ya kalau untuk hari-hari seperti ini ya cukup, alhamdulillah kita harus bersyukur ya. Tapi alhamdulillah ya dari ini bisa lah untuk kehidupan sehari-hari, untuk bertahan hidup khususnya ya. Nggak perlu yang macam-macam, yang penting bertahan hidup terlebih dahulu sudah lumayan lah, namanya juga usaha ya. Iya. Bude selain buka warung sama jualan dawet di sini ada kegiatan lain nggak kayak? Kalau untuk sekarang nggak ada lah ya, kita di rumah saja dan ya memang cuma ini sama warung kecil-kecilan ini, es dawet dan warung kecil-kecilan ini aja. Tapi kalau misalnya musim pandemi mungkin nanti berakhir, mungkin adalah kegiatan lain seperti yang tadi berdagang di kantin sekolahan. Berarti selain di sini Bude ada jual di tempat-tempat lain ya? Enggak ada, kita nggak buka cabang atau kita nggak buka apa-apa, nggak, cuma satu di sini aja. Cuma ini aja lah kegiatan kita memang. Ya. Kalau untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, apa jual beli di warung Bude sama di es dawetnya ada terganggu apa tidak? Kalau musim pandemi jelas terganggu ya, soalnya kan pandemi mungkin orang lebih menjaga kesehatan, apalagi diutamakan minum yang hangat-hangat, sedangkan kita jualannya es dawet, jadi ya agak terganggu. Tapi kalau misalnya cuaca panas mungkin orang ya tetap beli ya, tetap lumayan lah. Cuma kalau pandemi jelas terganggu, jelas ada penurunan omset dari sini. Walaupun cuma sedikit ya Bu Dewi. Iya, jelas ada penurunan dan perbedaan ada dengan musim seperti biasa, karena mungkin lebih manusianya, orang-orang juga lebih ingin melindungi diri sendiri ya, jadi jarang keluar rumah karena kan disuruh di rumah saja, jadi ada penurunan kalau dengan pandemi dengan yang hari-hari seperti biasa. Menurut Bude tuh di jualan kayak gini di warung sama jual-jual dawet nih ada gak sih kesulitan tertentu yang lumayan kendalanya? Nggak ada, karena ini kan usaha kecil, jadi ya belum ada kesulitan apapun. Ada gak
sebelumnya yang ngajarin Bude biar bisa jual dawet yang enak, yang bisa untuk dijual. Ada trik-trik khususnya ada untuk jualan dawet nih sebenarnya? Kalau trik-trik khusus nggak ada ya, tapi kalau belajar kita pasti ada istilahnya gurunya. Iya. Kita belajar pada orang yang memang tadinya profesinya juga jualan dawet itu, tapi kebetulan masih saudara, masih wawak gitu. Jadi kita belajar di sana karena namanya ilmu ya, nggak bisa kita cari di sembarang-sembarang. Iya. Jadi kita harus belajar pengalaman. Jadi ya kita datangin Ahlinya. orang yang memang sudah berjualan dawet, kita contoh caranya, apa bahan-bahannya apa, supaya ya mungkin rasanya lebih enak. Jadi nggak bisa kita praktek sendiri, coba-coba sendiri tuh enggak lah. Butuh waktu lama enggak Bude untuk bisa belajar buat dawet nih? Kayak cukup sulit enggak ini untuk dipelajari? Enggak sulit, enggak butuh waktu lama, hanya mungkin praktek sekali gagal, kedua berhasil. Karena kita sudah lihat, kalau cuma melihat kan kita harus praktek. Dan praktek yang pertama ya sempat gagal, tapi ya karena sudah tahu berarti paling cuma kekentalan dan itu aja, tingkat kekentalan yang bikin kendalanya itu. Jadi nggak sulit lah, nggak lama, langsung bisa aja. Berarti inti trik-trik yang paling dibutuhin untuk jual dawet nih kayak kekentalan, santan-santannya gitu ya? Iya, cuma itu, nggak ada trik-trik khususnya tuh, nggak ada, karena cetakan sudah ada, tinggal di pasar juga ada kan jual cetakan, jadi tinggal kita trik-trik khusus nggak ada, cuma kita pada tingkat kekentalan aja, konsentrasi di tingkat kekentalan Mbak. Jadi nggak ada rahasia-rahasia atau trik-trik khusus tuh, nggak ada. Iya. Susah gak sih Bude buat dapetin barang-barang untuk dawet nih? Enggak susah ya, karena ini kan bahannya alami, ada di alam, kayak seperti kelapa muda, kelapa yang belum terlalu tua, terus tepungnya juga di warung-warung sangat banyak, jadi gampang sekali lah bahannya kita dapetin. Kalau kayak kelapa tuh beli berarti Bude? Ya, karena kita nggak punya kebun sendiri ya, jadi ya kita beli, semuanya beli. Kalau itu menurut Bude apa be suka duka di pas jualan dawet nih? Suka dukanya, kalau sukanya banyak, kalau dukanya mudah-mudahan jangan dirasakan ya. Sukanya ya senang lihat orang puas, seger, yang haus hilang hausnya, terus kita juga terpenuhi kebutuhan kita ya, bisa dari situ. Jadi kalau dukanya ya mungkin kalau cuaca dingin atau hujan, nah itu karena mungkin harus membuang makanan yang sudah kita buat ya, jadi itu aja. Jadi kalau misalkan ada yang tidak laku itu jadinya terbuang bayar gitu ya Bu? Iya, kalau kita sudah campur, kita sudah buat, kita buang kalau nggak laku. Tapi kalau belum dicampur kan nggak apa-apa, bisa disimpan bayar. Bisa disimpan lagi. Terakhir, Bude ada enggak rencana Bude ke depannya, harapan Bude untuk ke depannya, ada enggak harapan tertentu? Kalau harapan gitu? Ya jelas banyak, jelas ada. Semoga es dawetnya bisa diterima di masyarakat, bisa digemari, diinginkan, dibutuhkan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi usaha yang besar, lebih besar. Itu aja. Terus harapan-harapannya ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, bisa memiliki usaha yang sebelumnya ada dan bisa lebih mengembangkan aja usaha-usaha yang ada. Amin. Makasih ya Bude wawancaranya. Iya, sama-sama Mbak Gita.